Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton video saya. Jadi, pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara untuk mencek jurnal terakreditasi dan jurnal bereputasi. Jadi, untuk jurnal nasional terakreditasi Sinta, baik itu Sinta 1 dan Sinta 2 sampai Sinta 6 ya, dan beserta jurnal internasional bereputasi, baik itu Thomson, Scopus, dan lain-lain ya. Jadi hal ini saya buat karena banyak dari mungkin tugas-tugas mahasiswa atau skripsi mahasiswa yang mengharuskan membuat daftar pustaka menggunakan jurnal internasional, yang mana mahasiswa nggak tahu ini kategori jurnal terindeks Scopus kah atau terindeks Thomson atau dan lain-lain bereputasi kah atau tidak, baik itu mahasiswa mungkin ada juga mahasiswa S1 maupun S2 gitu kan, atau S3 juga gitu. Jadi banyak tugas-tugas seperti itu, sehingga kita perlu bagaimana memastikan jurnal itu terakreditasi Sinta untuk jurnal nasional dan bereputasi jurnal internasional. Jadi di sini kita hanya berbagi, bukan hanya sifatnya mengajarin, tapi hanya sharing ya bagi teman-teman yang belum mengetahuinya ya. Sini saya coba untuk share screen saya. Baik, yang pertama jurnal Sinta ya, terakreditasi. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke situs Sinta Ristek Brain ya namanya ya, situs Sinta Ristek Brain. Jadi kita pahami dulu Sintanya. Nah, ini dia tampilan Sinta ya, Sinta Ristek Brain atau Sinta Kemendikbud. Jadi di sini banyak menu yang bisa kita gunakan dan bermanfaat bagi kita, terutama bagi mahasiswa maupun dosen yang sebagai peneliti. Ini contoh author ini berfungsi untuk mencari nama-nama orang yang baik itu mereka dosen, baik itu mereka peneliti ya, di sini ada. Jadi kita bisa mengambil hasil-hasil penelitian mereka sebagai referensi. Contoh ini saya cari nama saya sendiri di sini. Nah, di sini muncul nama saya gitu ya. Jadi di sini ada nanti list-list penelitian saya. Bagi teman-teman yang mau mensitasi atau mereferensi, baik bisa dicek di Google Scholar atau di Citasi ya. Baik, langsung saja kita mau mencek tujuan kita awal, yaitu mencek jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 5 atau Sinta 2 dan seterusnya. Nah, ini muncul pilih source, pilih jurnal ya. Nah, ini muncul ini list jurnal yang terakreditasi Sinta 1 yang paling atas ya. Jadi sekarang kita mau mencek apakah jurnal yang kita temukan itu kategori terakreditasi atau tidak. Nah, biasanya kan dalam halaman jurnalnya itu ada tulisannya terakreditasi Sinta itu. Ada, kadang-kadang tidak ada tulisannya. Jadi kita harus memastikan jurnal yang kita cari itu terkategori terakreditasi atau tidak. Jadi saya mencontohkan satu jurnal. Contoh saya cari jurnal. Nah, ini kebetulan ini yang muncul ya, karena sering saya searching. Saya cari satu jurnal, saya mau mencek apakah jurnal ini terakreditasi atau tidak. Nah, kalau di sini dia bilang ada terakreditasi Sinta 3, tapi kita cek kembali ke Google Scholar. Namanya adalah Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Kita copy ya, kita copy tulisannya, nah paste di sini. Nah, masukkan di sini nama jurnal atau ISSN. Nah, kita
saya searching. Nah, di sini nampak bahwa jurnal akuntansi keuangan dan bisnis ini terakreditasi Sinta 3. Jadi teman-teman mahasiswa terutama mahasiswa S1 yang mau mereferensi menggunakan Sinta ini juga bisa kan, sesuai dengan arahan dosen pembimbingnya ya, bahwa yang diminta terakreditasi Sinta berapa. Oke, mungkin itu adalah satu referensi dan silahkan dicoba sendiri untuk mencek sebuah jurnal apakah terakreditasi Sinta atau tidak ya. Selanjutnya yaitu ini yang paling penting juga terutama bagi mahasiswa S2 dan S3 ya. Kebetulan untuk S2 S3 itu biasanya banyak jurnal-jurnal internasional ya. Jadi biasanya cara menceknya kategori jurnal ini bereputasi atau tidak, ceknya di Simago ini, Simago jurnal ini ya, kita klik. Jadi jangankan mahasiswa S2 dan S3, tapi mahasiswa S1 aja sekarang itu disuruh untuk mereferensi atau membuat daftar pustaka menggunakan rujukan jurnal internasional. Terus sekarang inilah kita masukkan nama jurnal yang akan kita cari. Sama di Sinta juga seperti itu, masukkan nama jurnal. Terus bagaimana kita, ini cukup kita cari aja di bagian author ini ya. Kita hanya mencontohkan aja. Jadi bila teman-teman menemukan jurnal internasional, bisa teman-teman cek di Simago itu apakah jurnal tersebut kategori jurnal bereputasi atau bukan ya. Ini kebetulan di bagian author bisa kita lihat di sini bahwa ini kategori orang-orang yang memiliki citasi Scopus yang hebat-hebat, tinggi-tinggi ya. Ini sampai HNT ke-20, HNT ke-14. Coba misalnya kita cek salah satu contoh, yaitu kita cek Harapan ya, dari Universitas Sekolah. Nah, kita cek penelitiannya, terbitan jurnalnya, mana yang dia kategori Scopus atau kategori bereputasi ya. Bereputasi itu bukan berarti hanya Scopus ya. Banyak juga bisa teman-teman cek jurnal apa aja yang bereputasi. Contoh ini jurnal infection health ini, saya cek apakah ini kategori jurnal bereputasi atau bukan. Kita cek. Nah, kita cek ya. Saya copy tadi, saya paste. Nah, ini saya searching. Ternyata betul ya. Nah, dia di sini kalau seandainya jurnal tersebut bereputasi, dia akan tertulis di sini jurnal ditemukan. Jadi jika jurnal tersebut tidak bereputasi, dia not found katanya. Nah, ini kategori jurnal bereputasi ya, berasal dari Nederland ya, Nederland di Belanda. Jadi inilah kategori jurnal bereputasi. Ini bisa kita cek kembali ya, misalnya kita cari jurnal yang tidak bereputasi, misalnya coba ini kita tes ya, kita ambil. Jadi apabila teman-teman menemukan sebuah jurnal, teman-teman mau memastikan kategori jurnal ini bereputasi atau tidak, ya tinggal dicek aja di sini gitu ya, di Simago. Nah, Simago ya, kita cek kembali. Nah, di sini. Agak menunggu. Nah, ternyata ini jurnalnya juga jurnal bereputasi atau sama ya, ternyata sama, masih jurnal yang sama. Coba kita cek jurnal beliau ini yang tidak bereputasi, jurnal biasa-biasa aja kita cek ya.
Sepertinya jurnalnya bagus-bagus semua, luar biasa beliau ini dalam meneliti ya. Kita cek contoh ini. Saya mau mencontohkan kategori jurnal yang tidak terakurasi seperti apa tulisannya. Biasanya tulisannya itu not found gitu. Ya, mari kita paste di sini. Oh, ternyata terakreditasi juga. Jadi beliau ini sangat luar biasa ya. Rata-rata terbitan hasil penelitiannya yang sangat luar biasa. Ya, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Mungkin jika ada tambahan atau saran silakan sampaikan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Mungkin di next video itu akan saya tampilkan cara mensitasi atau membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley ya, dengan menggunakan Mendeley. Jadi itu sangat berfungsi juga bagi mahasiswa semester akhir itu. Nah, mungkin peneliti-peneliti, dosen-dosen nanti mungkin di next video bagaimana cara menggunakan Mendeley ya. Mungkin ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen.